Shalom, saudara-saudara yang Tuhan berkati dan kasihi. Kita bersyukur untuk hari pemberian Tuhan, maka di saat ini mari kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang mengasihi kehidupan kami, hari ini kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau telah taruh dalam hidup ini. Karena itu bimbinglah kami, sehingga kami dapat menjalani hari dengan segala baik, lewat firman, lewat pembacaan, dan pemaknaan. Renungannya akan kami dengar bersama-sama di saat ini. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seorang pelukis terbesar dunia yang bernama Leonardo da Vinci pernah gagal dalam lukisan yang berjudul Perang Fresko. Setelah gagal, ia kemudian melukis wanita dari Florence yang bernama Lisa. Sayang sekali saudara-saudara, sudah beberapa hari Lisa terlihat murung ketika dilukis. Da Vinci sampai mendatangkan pemain musik untuk menghibur hatinya. Sekalipun demikian, Lisa masih tampak sedih. Kesedihannya cukup beralasan karena putrinya baru saja meninggal dunia. Da Vinci kemudian mengambil alih peran pemain musik. Ia memainkan sendiri harpa kelompok musik tersebut. Dengan selingan beberapa lagu jenaka, akhirnya ia membuat Lisa tersenyum. Momen itulah saudara-saudara yang dijadikan puncak dan inti dari lukisan Leonardo da Vinci. Cerita tentang kesabarannya tersebut akhirnya membuahkan sebuah karya lukisan spektakuler yang diberi judul Mona Lisa. Dan konon, salah satu titik kehebatan lukisan itu terletak pada senyum Mona Lisa yang sangat khas. Saudara-saudara, ketika murid Yesus bertekun dalam doa selama 10 hari setelah kenaikan Yesus, maka Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus hinggap kepada murid-murid Yesus yang patuh dan bertekun dengan penuh kesabaran. Orang-orang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Filipi, Filia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya, baik pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi dan penganut agama Yahudi, mereka telah menyaksikan langsung pekerjaan dari Roh Kudus. Sekalipun mereka belum bisa mengerti dan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada murid-murid Yesus pada waktu itu. Yang pasti, murid-murid Yesus mengalami kuasa Roh Kudus karena kesabaran, karena kepatuhan, dan ketaatan mereka. Saudara, kadang kita perlu lebih sabar lagi untuk bisa menghasilkan suatu karya yang gemilang.
Leonardo da Vinci harus bersabar untuk menghasilkan karya seni yang spektakuler. Para murid-murid Yesus pun harus bersabar untuk menantikan janji penyertaan Allah. Tidak ada yang gegabah, tidak ada yang terburu-buru. Kita juga harus bersabar untuk menantikan pertolongan Tuhan. Saat kita berseru kepadanya, Ia pasti menolong kita. Tapi tentunya bukan menurut waktu dan kehendak kita, namun menurut waktu dan kehendaknya. Ingat, kesempatan terbaik selalu datang saat kita bertekun dalam kesabaran. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di dalam Engkau. Engkau memberkati, mengasihi kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang sudah boleh kami dengar di saat ini, dan tuntunlah kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Suci, suci, suci. Di pagi yang teduh.